Terima kasih banyak Bapak di surga. Kiranya pujian pengagungan kami sampai di hadirat-Mu dan Engkau disukakan. Saatnya Engkau berkati setiap kami dengan kebenaran-Mu. Pakailah anak-Mu ini, urapilah kami semua, baik anak-Mu yang menyampaikan ataupun setiap yang mendengarkan. Berkati kami dengan hati yang lembut, yang mau mengerti, menerima, dan hidup dalam firman-Mu. Sehingga semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang sudah siap katakan bersama, amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita petang hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, ya. Kalau saat ini kita boleh beribadah bersama, tentu ini bukan satu hal yang kebetulan, tetapi memang berkat daripada Tuhan atas setiap kita. Amin. Tema besar bulan ini adalah hidup yang dimerdekakan oleh Kristus. Dan sore ini saya akan mengambil subtema yaitu melayani dengan kasih. Langsung saja kita akan periksa satu ayat firman Tuhan yang diberikan kepada kami oleh Ibu Gembala yang terambil dari Galatia 5 ayat 13. Ya. Kita akan baca bersama-sama, saya hitung dari angka 3. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya akan ulangi sekali lagi. Saudara dengarkan dan saudara renungkan ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa kamu telah dipanggil untuk dimerdekakan. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya itu telah dimerdekakan, telah dibebaskan dari dosa. Tentu oleh karya salib Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menarik Bapak Ibu Saudara adalah kalimat selanjutnya, di mana dikatakan tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan ya untuk berbuat dosa atau untuk kehidupan dalam dosa. Coba renungkan sejenak, kita jadi punya pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah dimerdekakan atau dibebaskan dari dosa, apakah kita masih bisa melakukan perbuatan dosa? Apakah kita masih bisa hidup dalam dosa? Bapak Ibu Saudara, menurut saudara bagaimana? Masih bisa ya? Taunya dari mana Pak? Hah? Perbuatan siapa? Perbuatan kita-kita.
Ya. Tapi dari ayat ini juga kita bisa tahu saudara, di mana dikatakan sebagai kesempatan. Itu artinya walaupun kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita masih ada kesempatan untuk berbuat dosa. Ya, masih bisa berbuat dosa. Bahkan seperti saudara katakan tadi, kita masih sering melakukan yang namanya perbuatan dosa. Jadi walaupun dosa kita itu sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan, kita sudah istilah Alkitab itu dibenarkan, kita itu sudah dikuduskan, ya, kita masih bisa berbuat dosa, bahkan masih bisa hidup dalam dosa. Artinya apa? Artinya walaupun kita itu sudah dibenarkan, kita itu belum sungguh-sungguh benar. Walaupun kita itu sudah dikuduskan, kita itu belum benar-benar kudus. Bapak Ibu Saudara. Kok bisa ya saudara? Kok bisa begitu? Ya bisa. Karena di dalam tubuh daging kita ini masih ada kodrat dosa atau natur dosa. Dosa sudah ditebus tapi akarnya masih ada di dalam diri setiap kita. Sehingga potensi, peluang atau kesempatan bagi kita untuk melakukan perbuatan dosa, untuk hidup dalam dosa, itu masih sangat besar, saudara. Masih sangat besar. Ya, dan itulah yang dikatakan sebagai manusia lama yang harus kita tanggalkan, yang harus kita matikan. Seperti dituliskan dalam Efesus 4 ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalimat ini akan lebih mudah kita pahami kalau saya baca seperti ini, saudara. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yaitu bahwa kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya sama, walaupun saya baca dengan cara yang berbeda. Maksud saya, supaya Bapak Ibu Saudara itu bisa bisa ngerti bahwa yang harus menanggalkan, yang harus mematikan manusia lama itu bukan orang lain, bukan anugerah, bukan kasih karunia, tetapi kita, saudara dan saya ini loh, yang bertanggung jawab atas kodrat dosa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Amin. Bisa ngerti? Kalau dikatakan harus menanggalkan manusia lama, artinya apa? Walaupun Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, walaupun kita sudah mendapatkan anugerah atau kasih karunia, tetapi manusia lama itu masih nempel dalam diri kita. Masih nempel dalam diri kita. Amin. Jadi di dalam tubuh Bapak Ibu Saudara itu masih nempel apa? Manusia lama. Coba tengok kanan kiri, kamu lihat enggak itu? Saudara, ya Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, manusia lama kita itu belum benar-benar mati, saudara. Ya, masih sering nongol, masih sering muncul, Bapak Ibu Saudara, masih sering unjuk gigi. Dan
tanpa sadar kita tidak kuasa untuk menahannya. Kita enggak punya kuasa kalau manusia lama itu lagi mau muncul. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan kesaksian apa yang dialami dalam hidupnya di dalam Roma 7 ayat 19. Di mana Rasul Paulus mengakui demikian. Sebab bukan apa yang aku mau, yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang bukan ku mau, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kata jahat di sini jangan saudara pahami ketika seseorang itu melakukan tindak kejahatan, mencuri, membunuh, merampok, bukan. Tapi namanya jahat itu perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi maksudnya dalam hidup Rasul Paulus, maunya itu selalu sesuai dengan kehendak Allah. Sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya yang dilakukan Rasul Paulus tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, yang dikerjakan justru yang bukan maunya Tuhan, tapi maunya sendiri, kepentingannya sendiri, kesukaannya sendiri. Amin. Amin. Tanya kanan kirimu, kalau kamu gitu enggak? Ya saudara, kita seperti itu enggak begitu saudara? Seperti Rasul Paulus enggak? Saya tanya saudara, seperti Rasul Paulus enggak saudara? Halo? Enggak ya? Berarti selalu yang baik ya, yang berkenan yang kita kerjakan. Gitu ya? Keren. Iya. Ya enggak apa-apa ya saudara. Memang begitu mau gimana saudara? Ya saudara, kalau saya sih masih seperti Rasul Paulus, saudara. Maunya saya itu melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kenyataannya yang saya kerjakan yang jahat. Yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Berarti saya dengan Rasul Paulus itu makhluk yang sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara makhluk yang berbeda dengan Rasul Paulus. Ya saudara. Kenyataannya kita itu masih ya sering mengalami yang namanya kekecewaan, sakit hati, iri hati, kedengkian, benci, amarah, kelicikan, ketidaktulusan dalam hidup kita. Halo, kalau yang ini Bapak Ibu Saudara sering ngalamin enggak? Coba sekarang tanya kanan kiri, kalau yang ini gimana kamu? Benar saudara. Kalau saya enggak sering saudara, sering banget saudara. Berarti sekarang saudara makhluk yang sama dengan saya. Karena gejala jiwanya sama Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih parah dari ini apa? Mudah tersinggung saudara. Sedikit-sedikit tersinggung. Enggak ada apa-apa merasa disalahkan. Merasa tidak dianggap. Ya, merasa dikecilkan. Kamu itu enggak ada apa-apanya. Merasa seperti itu. Padahal enggak ada maksud orang untuk begitu kepada dirinya. Tapi sering merasa begitu. Ada yang sering begitu saudara? Ada enggak? Ada, benar. Ya kalau ada bertobat saudara. Tetapi ada juga yang sebaliknya loh Bapak Ibu Saudara. Kalau ini tadi kan merasa mudah tersinggung. Sebaliknya itu apa? Ya merasa pinter, sok tahu, ya merasa paling benar, yang lain itu salah. Yang benar ya aku kan tahu.
Dengan demikian tanpa sadar sukanya menghakimi. Paling gampang kalau nduding-nduding, nyalahkan orang, saudara. Kamu enggak benar, Pak. Bu, kamu enggak benar. Harusnya kamu itu begini, enggak begitu. Nyalah-nyalain, menghakimi, sepertinya dirinya sendiri yang paling benar, Bapak Ibu Saudara. Ini kecongkaan terselubung. Ya, ini kesombongan yang tak terlihat. Yang ngerti dirinya sendiri dengan siapa? Tuhan, Saudara. Ya. Oh, orang seperti ini sebenarnya belum mengalami kemerdekaan, Saudara. Orang-orang seperti ini ya, walaupun secara de jure, secara teori ya sudah dimerdekakan, tetapi percayalah orang-orang seperti ini itu tidak bisa mengalami damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu hanya ada di Alkitab, enggak dialami. Kenapa? Karena manusia lamanya tadi, saudara. Damainya, tenangnya, bahagianya, hatinya ketika semua dalam keadaan aman. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, tidak ada masalah. Hati tenang, hati damai. Tetapi ketika ada masalah, ketika terancam, ketika ada sesuatu yang seakan-akan melukai hatinya, maka tidak ada damai sejahtera lagi. Ya, itu artinya kita itu sama dengan orang-orang di luar sana. Padahal mestinya enggak begitu. Mestinya kita harus beda. Ya, tidak bisa mengalami sukacita penuh. Padahal Alkitab berkata supaya sukacitamu menjadi penuh. Benar enggak? Enggak bisa sukacita penuh. Sukacitanya kalau lagi dapat berkat. Kalau ngalamin mujizat, kalau untungnya besar, saudara. Kalau enggak untung, kalau gacuan, saudara, enggak untung ya, maka sukacita itu enggak ada lagi. Adanya sedih, meratap Bapak Ibu Saudara, berduka Saudara. Ya. Keadaan seperti ini ya harus kita sadari. Kita sadari, oh iya aku kok masih seperti itu ya. Kita sadari. Supaya apa? Supaya kita bisa perkarakan keadaan kita ini, batiniah kita ini di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak sadari, kita nggak bisa perkarakan, kita biarkan. Dan faktanya lebih banyak yang membiarkan daripada memperkarakannya. Karena sepertinya hal itu tidak membahayakan hidupnya. Masih bisa kerja, masih bisa ke gereja. Dan mereka pikir itu sesuatu yang wajar-wajar saja, Bapak Ibu Saudara. Padahal tidak hanya harus kita sadari, tetapi harus kita perkarakan di hadapan Tuhan. Sehingga kita itu selalu merasa krisis di dalam jiwa kita. Kita itu selalu merasa, iya ya aku ini belum berkenan. Iya ya kok aku ini masih seperti ini keadaanku. Kalau kita mengalami krisis, maka orang yang benar pasti akan berjuang. Pasti akan ada upaya-upaya. Pasti ada usaha-usaha. Untuk apa? Untuk menanggalkan atau mematikan manusia lama kita. Mematikan kodrat dosa kita. Kita akan selalu berjuang. Kita akan selalu berusaha. Kita enggak akan diam diri. Karena kita merasa seperti itu. Dan harusnya kalau manusia lama, gejala jiwa yang saya sampaikan tadi masih kita miliki. Harusnya sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus,
akan merasa risih. Tahu saudara risih? Merasa enggak enak. Ya, seperti kalau ada daging nyangkut di gigi. Pernah ada daging yang nyangkut di gigi? Enggak pernah Pak, soalnya gigi saya sudah dicabut semua yang belakang. Ya, yang belum dicabut saudara. Risih enggak saudara? Risih, pasti cari tusuk gigi. Kalau satu tusuk gigi sudah dipakai enggak bisa, apa yang saudara kerjakan? Hah? Ambil tusuk gigi lain, benar enggak saudara? Ambil tusuk gigi lain. Kalau perlu sampai luka gusinya. Risih kok soalnya, benar enggak saudara? Sama dengan ketika mata kita ada debu. Kok ganjal ya, ada apa? Apa saudara biarkan, saya tanya? Enggak, saudara krisis kan? Saudara merasa something wrong, ada sesuatu yang enggak benar ini. Harus saya benerkan, benar enggak saudara? Caranya gimana saudara? Tetes mata, itu yang paling sering saya kerjakan. Mata saya ini berair saudara. Seringkali tahu-tahu gatel gitu. Saya tetesi mata, enggak bisa, saya ucek-ucek. Supaya apa? Hilang. Enggak bisa lagi, saya siram dengan air. Enggak bisa lagi, saya ambil tisu, saya tempel-tempel begitu. Risih saudara. Anehnya, kalau benda kecil bisa membuat kita risih, hanya debu loh. Padahal kalau ditetesin kita pejamkan mata, lalu minggir, kita pakai tisu keluar, kecil sekali saudara. Benar enggak saudara? Kalau kita merasa yang nyangkut di gigi kok gede banget ya, kita congkel-congkel, setelah keluar ternyata apa? Segede daging yang dipotong saudara? Enggak, kecil sekali. Benar enggak saudara? Tetapi anehnya keadaan batin kita yang masih belum tepat, ya, manusia lama kita yang masih nempel di dalam diri kita, kita tidak kerasa dan cenderung kita biarkan. Amin saudara. Amin. Saudara mau memperkarakan hal itu sekarang saudara? Halo? Iya, itu harus kita perkarakan. Harus manusia lama itu kita matikan. Kenapa? Karena itu ibaratnya itu seperti monster, Bapak Ibu Saudara. Ada monster kecil, ada monster besar. Kalau itu kita biarkan, monster-monster itu akan terpelihara dengan baik, menjadi semakin besar, semakin kuat. Kita enggak mampu lagi mengatasi. Dan monster-monster itulah yang akan membinasakan kita. Walau secara de jure sepertinya kita sudah dimerdekakan. Tapi belum. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi upaya untuk menanggalkan manusia lama belum cukup untuk menjadikan kita merdeka. Karena pada saat yang bersamaan kita harus mengenakan kasih Kristus dalam hidup kita. Kembali ke ayat yang pertama, yang Galatia 5 ayat 13, tadi jelas dikatakan, ya, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini sudah kita bahas, benar ya? Selanjutnya, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu artinya sementara kita berjuang untuk mematikan, untuk menanggalkan manusia lama kita berjuang untuk memperbaiki keadaan batiniah kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Pada waktu yang sama, ya, kita harus mengenakan kasih Kristus dalam hidup kita. Makanya dikatakan melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Saya minta Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat oleh kasih. Artinya apa? Artinya kasih harus menjadi dasar dalam hidup kita. Kasih harus menjadi dasar dalam kita berhubungan, dalam kita berelasi, dalam kita berinteraksi dengan sesama kita. Dasarnya semua kasih. Maka ada pujian sekalipun kita mampu 1000 bahasa atau punya iman memindahkan gunung, tanpa kasih semuanya sia-sia. Kenapa kasih? Itu pertanyaannya. Karena kasih adalah hakikat, karena kasih adalah sifat daripada Allah sendiri. Ya seperti dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Karena Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini loh. Kenapa oleh kasih? Karena Allah itu kasih. Kenapa Allah bisa disebut kasih? Karena dalam upayanya untuk menyelamatkan umat manusia, dia rela memberikan putra tunggalnya. Ya, dikatakan bahwa bahkan dia utus putra tunggalnya untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia sebagai penebus dosa, supaya manusia bisa diperdamaikan, bisa dipersekutukan kembali dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Bisa ngerti Bapak Ibu Saudara? Jadi dasar perbuatan kita, dasar hidup kita haruslah apa? Kasih. Kenapa? Karena Allah itu kasih adanya. Dan kasih Allah inilah yang harus menjadi dasar kita melayani sesama. Jadi bukan sekedar karena orang itu pernah berbuat baik kepada kita. Bukan sekedar karena seseorang memiliki persoalan keuangan lalu kita berniat untuk menolongnya. Bukan sekedar karena seseorang mengalami sakit secara fisik dan butuh empati kita, butuh kunjungan kita, butuh doa kita. Tetapi lebih daripada itu, saudara, kita harus selalu memandang salib Yesus sebagai dasar hidup kita, sebagai dasar dari segala apa yang kita lakukan, segala perbuatan kita. Jadi kalau kita berbuat baik, menolong orang dengan memberikan bantuan keuangan, berdoa bagi yang sakit dan sebagainya, ya, kita harus memandangnya dari sudut pandang kekekalan. Karena kasih, kita berbuat itu semata-mata karena kita sadar bahwa kita itu sejatinya orang-orang yang harusnya binasa. Tetapi karena Kristus mati bagi kita, kita itu diselamatkan. Amin. Saudara percaya karena kematian Yesus, saudara diselamatkan. Sebab itu saudara, kita harus hidup bagi Dia. Amin. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita berhutang yang namanya kehidupan. Kristus telah mati bagi kita, sehingga kita mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita persembahkan hidup kita buat Dia. Amin. Ya, dengan kata lain kita harus bisa menjadi saksinya. Ya. Itulah dasarnya Bapak Ibu Saudara. Itulah dasar dari perbuatan baik kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga
ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, mendoakan orang sakit, tujuannya hanya satu, supaya ya orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Amin. Bagi mereka yang belum kenal Yesus, supaya bisa kenal Yesus, menerima Dia, dan bisa juga beroleh selamat, yaitu dikembalikannya kerancangan Allah semula melalui perbuatan baik kita. Amin. Melalui hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Melayani dengan kasih juga berarti kita harus bisa mengampuni. Ya, kita tidak akan kecewa walau dikecewakan. Walau kita pantas kecewa karena perbuatan orang lain itu. Kita tidak membalas walaupun kita dijahatin, walaupun kita punya kemampuan, alasan yang patut untuk membalas. Walaupun kita punya daya atau kekuatan untuk membalas, saudara. Tetapi kita memilih untuk tidak membalas. Sukar atau sukar, saudara? Sukar ya. Dasarnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dasarnya adalah kasih Kristus. Dan kita harus bisa untuk itu. Kenapa harus bisa? Karena Kristus telah mati bagi kita dan kita sudah dimerdekakan. Saya mau tanamkan di pikiran saudara ini, karena Kristus telah mati bagi kita dan kita telah dimerdekakan. Yang saudara nggak bisa lakukan, saudara mesti ingat, karena Kristus telah mati bagiku, dan aku sudah dimerdekakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Melayani dengan kasih juga berarti kita tidak memilih dunia. Walaupun kita ada di dunia, masih hidup di dunia. Walaupun ada kesempatan bagi kita untuk memilih dunia, tetapi kita lebih memilih Tuhan. Tuhan pilihan kita satu-satunya. Itu juga enggak gampang, tetapi bisa. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Halo? Kenapa bisa? Karena Kristus telah mati bagi kita dan kita sudah dimerdekakan. Jawabnya itu, saudara. Sehingga kita enggak mau terikat oleh apapun juga, saudara. Dan kita bisa enggak terikat. Kenapa bisa, saudara? Karena Kristus telah mati bagi kita dan kita sudah dimerdekakan. Amin. Jangan sampai kita berbuat kebaikan ya, karena kita balas budi, karena orang itu lebih dulu berbuat baik kepada kita. Dan umumnya kita seperti itu. Apalagi kalau kita masih hidup di desa ya. Kalau waktu punya kerja dikasih beras 1 kilo sama gula 1 kilo, besok kalau dia punya kerja kita kasih beras 1 kilo, gula 1 kilo. Kalau dia enggak bawa apa-apa, kita juga enggak bawa apa-apa. Umumnya begitu. Itu kewajaran anak dunia, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu berbuat yang tidak kita inginkan, berbuat yang jahat, maka kita cenderung untuk tidak bisa berbuat baik kepadanya. Apalagi berdoa bagi orang itu. Enggak bisa, saudara.
Karena perbuatannya jahat. Ya aku harus balas dengan kejahatan. Biasanya seperti itu. Cuman kita jarang menyadari bahwa itu yang sering kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi kenyataannya begitu, seringkali begitu. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat saudara seiman kita ada orang-orang yang jatuh, ya, mengalami kesulitan, terpuruk, masalahnya banyak, cenderung dibiarkan. Kita menjauh, apalagi terjerat kasus hukum, jangan sampai saya deket-deket, ntar dikira saya sahabat, lebih baik aku umumnya begitu. Sehingga orang yang jatuh harusnya bisa ditolong, bisa diangkat, bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi terhilang, saudara. Karena kita-kita yang mengaku sebagai murid Yesus, kita-kita yang mengaku hidup dalam kasih, cenderung membiarkan, padahal satu jiwa itu lebih berharga dari harta seluruh dunia ini kalau itu disatukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita enggak nyadar akan hal itu. Kita fine-fine saja. Kita enggak ngalamin satu krisis, Bapak Ibu Saudara. Enggak. Ya. Jangan juga ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberi bantuan supaya kita itu dipandang baik, atau supaya kita itu dipuji. Enggak ngomong sih, enggak ngomong. Tapi hatinya ini bicara, pelan saudara, pelan. Karena pelan kita sendiri yang dengar. Nah, kamu baik ya, kamu bantu orang itu. Muji dirinya sendiri. Mencari kemuliaan, mencuri kemuliaan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbuat baik, jangan merasa kita sudah baik. Atau merasa sudah mengutangi Tuhan. Oh, kalau aku berbuat baik, aku mengutangi Tuhan, memberi hutang Tuhan, supaya hidupku diberkati. Ini juga enggak keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara. Tapi ada di dalam hati kita. Seringkali begitu saudara. Ya. Padahal apa yang ada pada kita, apa yang kita peroleh hasil perjuangan kita, itu semuanya milik Tuhan, bukan milik kita. Dan harusnya kita pakai untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan saja, saudara. Amin. Tapi seberapa banyak kita merasa memiliki hak atas apa yang sudah kita raih. Sehingga sebagian besar kita pakai untuk kepentingan kita sendiri. Bukan untuk kepentingan Tuhan, ya. Ngomong ke kanan kiri, jangan curiga, bukan kamu yang dimaksud. Ngomong, takutnya saya ntar marah saudara. Ngomong ke sebelah, jangan curiga, bukan untuk kamu saudara. Untuk yang di luar sana saudara. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbuat baik itu sebetulnya standar kekristenan. Bapak Ibu Saudara. Standar kekristenan justru ketika kita tidak memancarkan kasih Kristus, kita melawan Allah, kita memusuhi Allah. Tadi dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sangat jelas, artinya apa? Melawan Allah, memusuhi Allah, tidak di pihak Tuhan. Ya. Jangan sampai ketika kita mengampuni orang lain, ya, itu motivasinya supaya persoalannya cepat selesai. Iyalah, udahlah, selesailah, tak ampuni ya. Udah, enggak saya masalahkan, selesai.
Enggak seperti itu. Tapi dasarnya harus karena Kristus telah mati bagi kita, dosa kita sudah ditebus, kita diperdamaikan, ya kita sudah dimerdekakan, maka kita juga harus melepaskan pengampunan. Amin saudara. Kita enggak berhak untuk tidak mengampuni. Kita tidak berhak untuk tidak mengampuni. Ya, katakan ke sebelah-sebelah, kamu harus mengampuni, pelan aja. Katakan ke sebelah-sebelah, kamu harus mengampuni. Ya, jangan simpan kebencian Bapak Ibu Saudara. Jangan juga kita mengampuni karena kita merasa yang benar, ini juga sering terjadi. Udahlah tak ampunilah. Aku tuh sebetulnya enggak salah. Ya udah tak ampuni ya Pak ya, saya ampuni. Aku enggak salah. Yang salah itu kamu, maka kamu tak ampuni begitu. Seringkali kita begitu saudara. Ingat saudara, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kalau kita mau terus melatih, itu harus kita latih ya keadaan kita itu, maka Tuhan akan makin besar dan kita harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nama Tuhan harus semakin ditinggikan, kita harus semakin tidak tampak. Yang tampak semakin menonjol dalam kehidupan kita adalah Kristus. Kita harus semakin dibenamkan Bapak Ibu Saudara. Itu tentu bukan satu perkara yang mudah seperti saya katakan tadi. Memang yang namanya keselamatan itu bukan satu titik, tapi proses berkesinambungan sepanjang hidup kita sebagai umat pilihan Tuhan. Ya. Tidak mudah saudara, karena kita harus merobek daging kita. Itu sakit tetapi bisa. Asalkan kita mau hidup oleh roh. Seperti di dalam ayat di bawahnya, kalau tadi Galatia 5 ayat 13, ayat di bawahnya itu Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita sadari benar, bahwa hidup kita itu ada ujungnya. Suatu saat waktu kita akan habis. Ya. Suatu saat pasti ya kita sampai kepada ujung kehidupan. Seperti saya sampaikan, semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendapat peringatan-peringatan, ini tentu satu kesempatan yang luar biasa, yang tidak boleh kita sia-siakan. Ya. Tentu firman Allah adalah Allah sendiri. Maka jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau firman ini menegur Bapak Ibu Saudara, terimalah, bukalah hatimu, ya, karena Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menyayangi engkau, Tuhan mau, ya, setiap kita itu tidak ada yang binasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita harus persembahkan segenap hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita layani orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kasih. Dimulai dari keluarga yang masih punya orang tua, orang tuanya dilayani dengan baik. Yang serumah, apakah itu kakak, ipar, ya adik ipar, atau kakak kandung, adik kandung, siapapun yang ada di rumah kita, kita layani dengan kasih. Orang-orang ya yang dipercayakan atas kita, teman-teman kerja kita yang keseharian kita ketemu, Bapak Ibu Saudara, kita harus layani dengan kasih Bapak Ibu Saudara.
Di tempat di mana kita berada di gereja, kita harus tunjukkan bahwa kita melayani dengan kasih. Minimal Bapak Ibu Saudara itu kenal di kanan kiri saudara, muka belakang saudara. Ya, sehingga kalau lihat kok ini enggak hadir, cari tahu. Ya, kenapa tidak hadir? Coba tengok kanan kiri muka belakang, kenal enggak? Kalau kenal dipanggil namanya. Ya, Pak Budi misalnya begitu ya, Bu Dewi. Jangan diem ya. Yang belakang, lah kalau enggak tahu Pak, tanya. Malu bertanya, enggak tahu namanya. Amin saudara. Nah, itu kita harus layani dengan apa? Kasih, itu kesempatan ya, sehingga kita bisa menjadi saksi dan utusan Tuhan yang berkenan supaya melalui hidup kita banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Saudara sudah bawa berapa jiwa kepada Tuhan selain diri saudara sendiri? Halo? Ketawa, mesam-mesem saya sudah Pak. Kalau sudah tambah lagi. Kalau belum ayo cari. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, karena itu diperhitungkan. Satu hari nanti jangan sampai kita kecewa ketika ada di hadapan Tuhan dan melihat kemuliaannya yang begitu agung, yang begitu dahsyat. Ketika kita melihat Allah yang begitu besar, kasih sayangnya yang begitu hebat kepada kita, kita kecewa karena kita tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Padahal kita punya kesempatan untuk itu dan Tuhan beri kesempatan untuk itu. Seperti saya katakan tadi, kita harus rela hidup oleh Roh. Artinya hidup dipimpin oleh Roh dan itu bisa kita alami, hidup dipimpin oleh Roh itu bisa kita alami ketika kita dengan tekun belajar firman Tuhan. Serba sulit. Jadi Kristen itu balit, serba sulit saudara. Ujung-ujungnya kok sulit lagi toh Pak. Ya tapi kan kebebasan saudara. Saudara boleh ikuti yang saya katakan, boleh juga enggak. Wong hidup itu apa? Pilihan kok. Saudara punya pilihan, siapa yang bisa maksa saudara? Ya, keluarga saudara saja enggak bisa paksa, apalagi saya saudara, jelas enggak bisa. Itu pilihan saudara. Tapi memang serba sulit, kita harus tekun merenungkan firman Tuhan, minimal. Kalau habis mendengarkan khotbah di rumah entar malam, coba dibuka ayatnya kalau masih sanggup untuk baca. Kan yang sepuh-sepuh enggak sempat ya, mungkin kelemahan fisik, dibaca ulang, diingat lagi ya. Kalau minggu pagi kan ada streaming ini, disetel ulang, didengerin, lalu coba setelah dimatiin saudara katakan apa yang saudara peroleh. Saudara sampaikan firman itu lagi melalui mulut saudara. Itu supaya apa? Saudara firman itu supaya bisa tertancap, tergores di hati saudara. Kalau enggak gores, saudara enggak bisa matikan manusia lama, enggak bisa melayani orang dengan kasih, enggak bisa. Karena firman yang memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32, saudara. Selain itu kita harus tekun berdoa, mencari Tuhan. Lakukan dengan tekun, minimal. Selalu ada minimalnya. Kalau ibadah gini, usahakan, persiapkan diri baik-baik. Miliki kerinduan yang benar-benar untuk mencari Tuhan, untuk mendengar firman-Nya. Ya,
Jangan saudara pergi ke gereja gini, ini minggu, nanti pagi aku begini, aku mau ke gereja sore jam 5. Ya kita pergi laksana robot saudara, pergi ke gereja lalu diajak memuji, duduk, dengarkan firman, udah pulang plong saudara. Ditanya tadi firmannya apa? Firman yang mana Pak? Yang tadi itu loh. Bentar, tadi agak bingung katanya gitu. Karena apa? Enggak ada kehausan saudara. Tapi kalau ada kehausan, ya begitu baru kata-kata pertama tangkep masuk hati. Pertengahan tangkep masuk hati, pulang ditanya clear, langsung jelas saudara. Oh melayani dengan kasih judulnya. Oh tentang apa? Mematikan manusia lama. Tentang apa? Hidup dalam kasih. Cek, cek, cek. Amin saudara. Begitu. Itu harus kita terus latih saudara. Dan saya percaya ya kalau kita lakukan secara terus menerus, kita perjuangkan, maka manusia lama kita kodrat dosa, kedengkian, amarah, kesombongan, ya, iri hati, ya, merasa mudah tersinggung itu nanti seiring berjalannya waktu akan hilang dengan sendirinya. Selain itu kita juga hidup kita diubahkan, makin lama makin peka. Oh ya ini bukan kasih, ini keliru, betulin. Sehingga dalam kita berinteraksi, berhubungan dengan sesama kita, kasih Tuhan yang tampak. Ya saudara, tidak ada lagi ketidaktulusan, ya tidak ada lagi yang namanya kelicikan. Selain itu keindahan dunia di mata kita menjadi semakin pudar. Semakin pudar, kita enggak lagi mencintai dunia, kita bisa lepaskan segalanya. Karena kita merasa dan kita tahu bahwa ternyata Tuhanlah satu-satunya pribadi yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Ya, dunia, harta dikatakan mamon yang tidak jujur. Waktu kita butuhkan dia lari saudara, enggak bisa nolong. Maka apalagi yang sudah sepuh-sepuh, enggak apa-apa ini agak molor. Ya, yang sepuh-sepuh supaya perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu kita terbatas, jangan sampai satu hari kita nyesel dan kecewa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hayati benar-benar pujian ini, hayati benar-benar. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Musik tetap mengalun. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan
Apakah Bapak Ibu Saudara setelah sekian lama menjadi Kristen, sudah menjadi alat bagi Tuhan dan kerajaannya? Coba saudara jujur dengan diri saudara sendiri. Kalau saudara sudah menjadi alat Tuhan, pertanyakan dalam hal apa Tuhan memakai hidup saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa menggantikan kasih Dia kepada kita. Kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus. Kita berhutang kehidupan. Harta dan kekayaan kita tidak cukup, dan tidak pernah cukup kalau kita berikan sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Kecuali kita mempersembahkan segenap hidup kita bagi Tuhan. Saat ini kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara, dengarkan, jangan keraskan hati. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan dari awal. Dengan sungguh dihayati dan berkomitmenlah untuk menyerahkan segenap hidupmu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya angkat tangan saudara, angkat tanganmu. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Turunkan tanganmu. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang terus bekerja, mengingatkan firman yang sudah didengar, sehingga firman itu betul-betul berkuasa untuk memperbaiki kehidupan setiap kami. Kami boleh semakin mengerti apa yang Engkau ingini di dalam hidup ini. Kami boleh Kau pakai sebagai alat-Mu, saksi-Mu yang efektif. Kami mau Tuhan Kau pakai, kami mau jadi alat-Mu, kami mau persembahkan segenap hidup kami, supaya melalui hidup kami, Injil boleh diberitakan, supaya melalui kehidupan kami, Kristus yang tampak dan semakin banyak jiwa dimenangkan. Tolong kami Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Amin. Silahkan duduk.